Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nur Ataya dari kelas B jurusan Pendidikan Agama Islam dengan nomor NPM 2001010022. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Ruang Lingkup Sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang membicarakan hubungan antar kata dalam tuturan atau speech. Unsur bahasa yang termasuk dalam sintaksis adalah frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis merupakan salah satu studi dan sebuah aturan dari hubungan kata satu sama lainnya sebagai penyatuan gagasan dan sebagai bagian dari unsur struktur kalimat. Alat sintaksis ada 4. Yang pertama yaitu urutan. Urutan berperan sebagai penentu makna gramatikal. Urutan yang berbeda menyebabkan satuan itu gramatik atau tidak, terasa nyaman didengar atau tidak, dan mudah dipahami atau tidak. Yang kedua yaitu bentuk kata. Yang ketiga yaitu adalah intonasi. Intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ujaran atau bagian-bagian. Intonasi dapat berupa tekanan nada dan tempo. Yang keempat yaitu kata sarana atau kata tugas. Adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak dapat dibubuhi afiksi dan tidak mengandung makna leksikal, antara lain preposisi, konjungsi, artikula, dan pronominal. Ciri-ciri kata tugas yaitu sebagai berikut. 1. Jumlahnya terbatas. Yang kedua, keanggotaannya relatif tertutup. Yang ketiga, biasanya tidak mengalami proses morfologis. Yang keempat, biasanya tidak memiliki makna leksikal, tapi mempunyai makna gramatikal. Di dalam sintaksis itu dikaji struktur, frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif atau gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Frase dibedakan atas 1. Frase ekosentrik, 2. Frase endosentrik, yang ketiga. Frase koordinatif, yang keempat. Frase apositif. Frase ekosentrik yang direktif dan frase eksosentris yang non-direktif. Frase ekosentrik yang non-prediktif, komponen pertamanya berupa artikulus seperti si dan sang, atau kata lain seperti yang, para, dan kaum. Sedangkan komponen keduanya berupa kata, kelompok, kata berkategori nomina, adjektiva, atau verba. Frase eksosentrik adalah frase yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Selanjutnya yaitu klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan. Fungsi subjek dan predikat boleh dikatakan wajib, sedangkan fungsi lain bersifat tidak lain. Jenis klausa dapat dibedakan berdasarkan struktur dan berdasarkan kategori segmental yang menjadi predikatnya. Berdasarkan strukturnya, dibedakan adanya klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya subjek dan predikat, sedangkan klausa terikat memiliki struktur yang tidak lengkap. Mungkin hanya subjeknya saja atau predikatnya saja, atau mungkin keterangannya saja, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah intonasi, yang merupakan satu alat sintaksis yang sangat penting. Intonasi dapat berwujud nada, tekanan, atau tempo.
Yang selanjutnya yaitu adalah wacana. Adalah satuan bahasa yang terlengkap sehingga dalam hierarkial gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, makna dalam wacana itu terdapat konsep yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Sebagai satuan gramatikal tertinggi, wacana dibentuk dari kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal. Alat-alat gramatikal yang digunakan untuk membuat wacana menjadi kohesif antara lain konjungsi, kata ganti, dan elipsis. Jenis wacana ada wacana lisan dan wacana tulis berkenaan dengan sasarannya. Kemudian ada pembagian wacana prosa dan wacana puisi dilihat dari penggunaan bahasa apakah dalam bentuk uraian atau puitik. Wacana prosa dapat dilihat dari isinya dibedakan menjadi wacana narasi, wacana eksposisi, wacana persuasi, dan wacana argumen. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.